Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yultir Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi dan sejarah. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala fenomena yang ada di dalamnya, baik yang bersifat fisik maupun dalam studi geografi. Kita akan mempelajari tentang letak geografis suatu tempat, iklim, cuaca, dan sumber daya alam, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sementara itu, sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, perkembangan budaya dan masyarakat, serta perubahan wilayah dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana peradaban manusia berkembang dari waktu ke waktu, termaksud kesalahan dan presentasi yang telah dicapai kedua bidang ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor geografis seperti posisi geografis, iklim, sumber daya alam, dan topografi dapat mempengaruhi jalannya sejarah suatu wilayah. Dalam konteks peradaban Mesir kuno, sebagai contoh studi kasus, geografi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Mesir kuno. Posisi geografis Mesir yang berada di sepanjang Sungai Nil memberikan keuntungan dalam sektor pertanian dan perdagangan. Sungai Nil juga mempengaruhi sistem irigasi dan pembangunan piramida yang menjadi ciri peradaban Mesir kuno. Dengan mempelajari geografi dan sejarah Mesir kuno, kita dapat melihat bagaimana faktor geografis mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno. Dengan demikian, mempelajari geografi dan sejarah memiliki manfaat yang besar dalam memahami peradaban manusia. Melalui kedua bidang ini, kita dapat memahami pengaruh faktor geografis terhadap sejarah serta perubahan wilayah dari masa ke masa. Selain itu, mempelajari sejarah juga membantu kita membangun identitas dan nasionalisme serta belajar dari presentasi manusia di masa lalu. Pengertian dan konsep geografi. Geografi adalah studi tentang ciri-ciri fisik bumi, termaksud bentang alamnya, perairan, iklim, dan sumber daya alam. Ini juga mencakup studi tentang aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa konsep kunci yang berkaitan dengan geografi. Yang pertama adalah lokasi. Ini mengacu pada posisi suatu benda atau tempat di permukaan bumi. Hal ini dapat dijelaskan secara absolut menggunakan garis lintang dan bujur, atau secara relatif dalam kaitannya dengan tempat lain. Selanjutnya, jarak. Ini mengacu pada jumlah ruang antara dua benda atau tempat dapat diukur dalam berbagai satuan seperti kilometer atau milimeter. Selanjutnya, morfologi. Mengacu pada bentuk dan bentuk permukaan bumi termasuk bentang alam dan perairannya. Selanjutnya ada nilai. Ini mengacu pada pentingnya ekonomi, sosial, dan budaya suatu tempat tertentu. Selanjutnya, interaksi. Ini mengacu pada cara orang dan masyarakat berinteraksi berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan. Terus selanjutnya adalah pengertian dan konsep sejarah. Sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu, khususnya dalam masyarakat manusia. Ini melibatkan pemeriksaan catatan tertulis, artefak, dan sumber lain untuk memahami bagaimana masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa konsep kunci yang terkait dengan sejarah. Yang pertama, ada kronologi. Ini mengacu pada studi tentang waktu dan urutan terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, penyebab. Ini mengacu pada studi tentang mengapa peristiwa terjadi dan faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap peristiwa tersebut. Perubahan dan kesinambungan. Hal ini mengacu pada studi tentang bagaimana masyarakat dan budaya telah berubah seiring berjalannya waktu, serta bagaimana mereka tetap sama. Terus, periodisasi. Ini mengacu pada pembagian sejarah ke dalam periode yang berbeda berdasarkan peristiwa atau perubahan penting. Selanjutnya ada historiografi. Ini mengacu pada studi tentang bagaimana sejarah ditulis dan ditafsirkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada sumber primer. Ini adalah sumber informasi asli seperti surat, buku harian, dan foto yang memberikan laporan langsung tentang peristiwa sejarah. Yang terakhir ada sumber sekunder. Ini adalah sumber informasi yang menafsirkan atau menganalisis sumber primer seperti buku, teks, artikel ilmiah, dan dokumenter. Itulah tadi materi tentang geografi dan sejarah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.